Alhamdulillah kita setelah mengabdikan pembelajaran pendidikan untuk dunia pendidikan Islam, kita semakin dipercaya oleh masyarakat. Why choose Sisma International School? Pertama, dan Sabilillah itu sejak 2009, sebelum Kemdikbud mencanangkan meluncing pendidikan karakter, Sabilillah sejak 2009 sudah meluncing, sudah melaksanakan pendidikan karakter dengan 8 cintanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pemirsa channel YouTube Sisma International School yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu tokoh ini ya. Kalau kita ngomong tokoh, ini salah satu tokoh yang ada di Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, karena beliau ini sudah 20 tahun lebih, Pak Lukman ya, mengabdikan diri bersama Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, mulai dari SD, SMP, sampai sekarang di SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School. Assalamualaikum Pak Lukman. Waalaikumsalam Pak Maskur. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Lukman? Alhamdulillah, tetap semangat. Semangat, sehat terus ya? Alhamdulillah. Baik Pak Lukman, perjalanan jenengan selama di Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang ini kan mulai awal di SD ya. Di SD juga sempat menjadi kepala sekolah, kemudian mendirikan SMP Islam Sabilillah Malang, juga diperbantukan di SMP, dan sekarang ada SMA Islam Sabilillah Boarding School. Pak Lukman juga berkiprah di sini, bahkan sampai saat ini menjadi kepala sekolah ya. Iya. Oke. Selama ini apa yang Pak Lukman dapatkan dari pengalamannya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan Pak Maskur, saya belajar banyak sekali selama mengabdi di Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. Saya banyak belajar kepada para tim pengembang, mulai dari almarhum Prof. Tolha Hasan, dari tim pengembang yang lain yang diketuai oleh Pak Prof. Rofiuddin, Prof. Ibrahim, Pak As'ari, Pak Isom, Pak Wartono, Yai Majid Ridwan. Saya belajar banyak tentang ini yang perlu kita pelajari terus, tentang keikhlasan. Keikhlasan ya. Itu sesuatu yang mungkin mudah diucapkan, tetapi kita harus banyak belajar dengan seiring tambahnya waktu, saya belajar banyak bagaimana arti sebuah keikhlasan di dalam mengabdi di sebuah tempat kerja. Beliau-beliau ini yang mengajarkan kepada saya, mungkin juga pada teman-teman semuanya, bagaimana kita mengikhlaskan diri kita untuk mengabdi di sebuah tempat, yaitu Sabilillah. Itu yang saya sampai hari ini pun saya terus belajar kepada Prof. Rofi, Prof. Ibrahim, bagaimanakah mereka mengabdikan hidup dan kehidupannya, mendedikasikan atau menghibahkan hidupnya untuk pendidikan, dan itu bagi saya adalah sebuah pembelajaran. Dengan bertambahnya umur, bertambahnya waktu, itu yang mungkin bisa kita dapatkan dari beliau-beliau selama kita mengabdi di Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. Dan sekarang ini Pak Lukman diamanati sebagai Ketua Panitia PPDB sepanjang tahun nih Pak Lukman ya. Betul. Padahal di sisi lain Pak Lukman juga kepala sekolah SMA selain boarding school. Oke Pak Lukman, lalu apa sih latar belakangnya mulai tahun ini di lembaga ini diadakan PPDB sepanjang tahun ini Pak Lukman? Iya, Alhamdulillah Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang yang membawai TK Islam Sabilillah Malang, SMP Islam, SD Islam Sabilillah Malang, SMP Islam Sabilillah Malang, SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School, itu alhamdulillah kita setelah mengabdikan pembelajaran pendidikan untuk dunia pendidikan Islam, kita semakin dipercaya oleh masyarakat. Tidak hanya masyarakat lokal Malang, daerah Provinsi Jawa Timur, tapi juga dipercaya oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Sehingga dari awal kepercayaan itu bapak-bapak tim pengembang merasakan kita harus segera membuka pendaftaran peserta didik baru ini lebih awal. Dan kita lakukan sepanjang waktu dalam rangka kita ingin mencari kualitas yang lebih baik. Kemudian mungkin memberi kesempatan juga kepada masyarakat seluruh Indonesia, karena kita kalau SMA Islam Sabilah Malang Boarding School itu tahun lalu itu sudah terdiri dari 16 peserta didik atau santrinya, itu berasal dari 16 provinsi. Sehingga kita perlu memberikan waktu yang agak panjang kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu saya belum sempat, sehingga kita ingin kepercayaan masyarakat itu kita wadahi dengan cara PPDB sepanjang waktu. Begitu Pak Maskur. Jadi rohnya dari PPDB sepanjang waktu itu bukan berarti kita bukan punya kita butuh murid. Butuh murid bukan, tapi ingin mewadahi masyarakat seluruh Indonesia. Ini yang SMP Sabilah ada yang dari Bogor, ada yang dari Papua. Mereka tahu tentang riwayat perjalanan prestasi sekolah Sabilah, pasti itu kita perlu wadahi semuanya. Sehingga yang 16 provinsi itu kita beri kesempatan agak panjang. Jadi mulai tanggal 1 September kemarin kita sudah promosi, sudah mulai kita gaungkan bahwasanya Sekolah Islam Sabilah Malang, TK, SD, SMP, SMA sudah mulai membuka pendaftaran sepanjang waktu. Begitu. Jadi perbedaannya itu dengan PPDB yang dulu ini apa, Pak? Untuk yang tahun ini memang kita membuka waktu sepanjang tahun. Waktunya ini ya. Tapi sekali lagi kalau sepanjang tahun, jika kuota sudah terpenuhi Pak Maskur, masyarakat Kota Malang. Berarti ya. Iya, ini kita juga agak dilema. Dengan sepanjang tahun ternyata orang tua sudah yang dari TK Sabilillah ke SD sudah selesai. Yang intern ya? Yang intern 98% ke SD Sabilillah. Yang SD ke SMP juga begitu sudah selesai. Mereka sudah daftar ke SMP. Yang SMP ke SMA juga demikian halnya juga. Sehingga bedanya kita dengan ini memang awal waktu memberi kepastian kepada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan Islam yang bagus. Mereka alhamdulillah ini beda yang pertamanya begitu Pak Maskur. Yang kedua, perbedaan dari tahun sebelumnya adalah di lembaga pendidikan kita di Sekolah Islam Sabilah Malang International School ini, kita saat ini kan sedang mengembangkan bagaimana pembelajaran mengarah kepada keterampilan berpikir. Bukan hanya kepada kognitif saja. Sehingga pada tahun ini bagaimana kita juga memperkenalkan kepada pendaftar itu tentang keterampilan berpikir. Tidak hafalan, tidak kognitif, tidak sifatnya hanya pengetahuan saja, tetapi bagaimana mereka untuk dilatih. Mulai masuk seperti ini, wawancara kesiapan belajar kita adalah tentang keterampilan berpikir. Itu pola yang berbeda yang kita tunjukkan kepada masyarakat, Pak Maskur. Teknisnya beda ya dengan beda, yang dulu Pak Maskur. Ya, untuk pembelajaran pada kita semuanya, bahwasanya pengetahuan itu bukan nomor satu, tapi bagaimana proses berpikir itu yang itu. Mungkin ini harus jadi poin juga nih bagi yang mau tes nih Pak Lukman ya, bahwa ada keterampilan berpikir di sini yang lebih diutamakan gitu. Untuk anak TK dan SD kita wawancara memang. Jadi keterampilan berpikir itu melalui wawancara tidak menulis, tidak baca tulis hitung, bukan Pak Maskur. Untuk TK SD itu tidak baca tulis hitung, tetapi kita melakukan wawancara tentang bagaimana nalar mereka, bagaimana mereka bisa menilai sesuatu, bagaimana bisa membandingkan sesuatu. Berarti itu yang jauh beda ya dengan yang dulu ya. Jauh beda, iya. Dan memang ini luar biasa, tim pengembang itu memikirkannya sampai sejauh itu. Bagaimana kita jangan mengembangkan pengetahuan, jangan hanya mengembangkan kognitif saja, tetapi bagaimana anak-anak diasah terus tentang keterampilan berpikir. Dan nanti yang tidak, misalkan ini kita kan setiap Sabtu akan melakukan wawancara. Jadi kita batasi dalam kondisi pandemi COVID seperti ini. Nanti wawancara datang ke sekolahnya untuk TK, SD, SMP kita batasi 20 Pak Maskur, masyarakat Malang Raya dan tidak provinsi. Setiap hari ya? Tidak setiap hari. Pendaftaran setiap hari, tetapi nanti kita
setiap hari Sabtu kita akan memanggil 20 siswa karena sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. 20 kita panggil, kita ajak wawancara yang tentang kesiapan belajar. Jika nanti ternyata belum nilainya sudah kita tentukan belum memenuhi standar, nanti boleh daftar lagi. Boleh ikut daftar lagi. Mereka akan lama-lama akan terbiasa dengan keterampilan berpikir. Gitu. Ini sama juga dengan Merdeka Belajar nih Pak Lukman. Sangat sesuai. Sangat sesuai. Sehingga ya intinya Merdeka Belajar bagaimana memberikan sebuah keleluasaan untuk memilih sumber belajar, cara belajar, gaya belajar, dan begitu Pak Mas Gur. Baik Pak Lukman, kan kita menyadari pada saat ini masih pandemi nih Pak Lukman ya. Betul. Mungkin orang tua juga banyak terpengaruh dalam masa ini. Lalu optimis Pak Lukman ketika melaksanakan PPDB sepanjang waktu ini dengan cara apa Pak Lukman? Tidak ada kata berhenti. Saya memotivasi diri saya sendiri, memotivasi teman-teman yang ada di panitiaan maupun di satuan-satuan pendidikan juga ya. Jika kita tidak kreatif, kita kalah. Jika kita tidak inovatif, kita kalah. Kalah kita nanti dalam kondisi apapun. Dalam era global seperti ini persaingannya adalah siapa yang kreatif, siapa yang inovatif, dialah pemenangnya. Termasuk dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini. Siapa yang inovatif, siapa yang kreatif, dialah menjadi pemenang. Oleh karena itu teman-teman memiliki harapan besar dalam kondisi pandemi. Kita hidup itu yang paling penting kan di awal seperti ini ada harapan, jangan berhenti untuk berharap. Jadi pada teman-teman semangat. Dengan berbagai cara Pak Mas Gur, promosi kita, promosi itu sebenarnya untuk menunjukkan kapan kita buka. Nah, promosi kita lebih banyak kepada virtual, promosi virtual, dan karena orang tidak mungkin lagi banyak jalan, baliho-baliho sudah tidak, jadi promosi kita tunjukkan prestasi Sekolah Sabilillah melalui promosi virtual. Kemudian kita juga melakukan ikhtiar lahiriah, tapi yang pasti ikhtiar batiniah untuk mengetuk pintu langit itu pasti dalam rangka apa? Sebuah mutu kualitas pendidikan Islam. Begitu. Berarti strateginya lebih ke sosmed ini, Pak Lukman ya? Ya, betul. Jadi semuanya, kalaupun koran juga kita yang online. Iya. Begitu. Dan video-video gitu, Pak Lukman, kita juga terus gitu apa gimana? Terus. Jadi kita menggunakan data tahun lalu. Data-data sebelumnya untuk PPDB itu banyak orang mengenal Sabilah itu dari mana. Nah, kami menjadi strategi itu berdasarkan data tahun sebelumnya. Ternyata fanatisme orang tua kita itu tinggi sekali. Jadi Sekolah Sabilah itu ternyata orang tua memiliki fanatisme, dan fanatisme itu didapat karena mutu, karena kualitas. Sehingga kami banyak mengirim prestasi kita, kapan tanggal kita dibuka, bagaimana keunggulan kita itu pada orang tua. Selain tentunya karena di SMA Sabilillah boarding school itu dari 16, kita mentargetkan dari 25 provinsi tahun ini. Tentunya mereka tahunya kita dari mana? Dari website kita, dari media sosial kita, Instagram kita. Dan alhamdulillah Pak Maskur, tahun ini Sekolah Sabilillah itu dijadikan satu semuanya, media sosial. Sehingga yang sebelumnya kita mengevaluasi TK memiliki media sosial sendiri, punya YouTube official sendiri, IG sendiri, Twitter sendiri, Facebook sendiri, SD, SMP, SMA juga begitu. Alhamdulillah kita sekarang sudah melakukan reformasi yang luar biasa di dalam bermedia sosial. Semua jadikan satu, sehingga orang itu mengenal betul fanatisme itu jadikan kompak jadi satu, sehingga YouTube channel kita sekarang ada, nanti jangan lupa subscribe, like, dan share. Ini Sekolah Sabilillah. Tidak hanya ya untuk pendidikan Islam, untuk menginspirasi sebuah pendidikan Islam. Jadi YouTube kita jangan lupa ya klik atau subscribe YouTube Sekolah Sabilillah. IG kita juga Sekolah Sabilillah. Lihat perkembangan mutu pendidikan Islam, khususnya yang ada di bisa dilihat, Sekolah Islam Sabilah Malang International School. Alhamdulillah dengan satu semua. Jangan lupa ya subscribe.
Lalu Pak Lukman, ini sebagai ini kan mempromosikan sekolah Pak Lukman ya. Ya, Apa sih yang apa ya sehingga masyarakat itu punya alasan yang tepat sehingga mempercayakan ke sekolah Islam Sabilah Malang? apa ya Pak Maskur ya? Why choose Sisma International School? Oke, ya. Pertama, tim pengembang pendidikan Sekolah Islam Sabilah Malang ini, sekolah ini dikembangkan oleh pakar-pakar pendidikan dan ulama. Yang pasti itu yang pertama. Jadi sekolah ini tidak dikembangkan oleh orang-orang biasa, tapi orang-orang yang super sekali. Memang profesional. Profesional di dalam pendidikan, dan beliau tidak hanya pakar secara teoritis, tapi juga pakar secara praktis. Almarhum Profesor Kiai Haji Tolha Hasan. Siapa yang tidak mengenal beliau? Allahumma firlahu. Yang kedua, Profesor Dr. Ahmad Rofiuddin. Yang sekarang menjadi apa ini? Menjadi Rektor Universitas Negeri Malang. Beliau sangat banyak mewarnai pola pendidikan yang ada di TK, SD, SMP maupun SMA. Profesor Dr. Haji Ibrahim Bafadal. Beliau saat ini PR4. Beliau menjadi Direktur LPI Sabilillah. Visi misi beliau tertuang banyak betul di lembaga pendidikan ini. Kemudian Bapak Dr. Haji Abdurrahman As'ari, itu asisten direktur 1. Kemudian Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Isom Ihsan MPD. Kemudian Bapak Dr. Haji Wartono, almarhum Pak Majid Ridwan, Kiai Haji Majid Ridwan, Pak Irfan juga. Itu yang pertama alasan mengapa kita why choose Sisma International School. Pertama itu, kami dikembangkan oleh pakar-pakar pendidikan yang tidak hanya teoritis tapi praktis. Yang kedua adalah program unggulan kami, Pak Maskur. Jadi program unggulan kami itu pendidikan karakter. Ini yang sangat dibutuhkan di dalam proses hidup kehidupan nanti 20-25 tahun lagi itu pendidikan karakter. Dan Sabilillah itu sejak 2009, sebelum Kemdikbud mencanangkan, meluncing pendidikan karakter, Sabilillah sejak 2009 sudah meluncing, sudah melaksanakan pendidikan karakter dengan 8 cintanya. Ya, ini itu dibidani Prof. Ibrahim Bafadal. Ibrahim Bafadal dan semua tim pengembang. Itu. Kemudian selain pendidikan karakter, program unggulan kita adalah Maqaman Mahmudah. Program Maqaman Mahmudah itu kuat sekali di Sabilillah. Pembiasaan mulai pagi sampai anak tidur lagi itu dikawal oleh Bapak Ibu guru pendidik maupun tenaga kependidikan. Maqaman Mahmudah. Apalagi kalau di SMA Sabilillah Malang Boarding School sampai mereka tahajud, puasa Senin Kemis, pembacaan rotib hadatnya mereka, tahlil, hibah dan sebagainya. Maqaman Mahmudah. Dalam kondisi daring seperti ini, anak-anak tetap terjaga. Tetap, alhamdulillah. Masih ada sholat duha, dipantau oleh gurunya. Kemudian sholat duhur itu tidak kita lepas. Sholat asar tidak kita lepas. Masih begitu. Apalagi di ma'had. Itu. Yang kedua tentang ada program Everyday with Al-Quran. Itu menjadi salah satu orang tua, silakan why choose Sisma International School. Jadi Everyday with Al-Quran, lidahnya anak-anak dibasai oleh bacaan-bacaan Al-Quran tiap hari. Itu yang kalau saya mengatakan anak saya, ya ini nanti yang akan memberikan pahala-pahala kepada orang tua. Everyday with Al-Quran dengan kita menggunakan metode Sabilillah bil Qalam. Kalau di SMP ada terjemah, tingkatannya begitu. Kemudian ada tahfidz. Alhamdulillah di SMA Sabilillah sampai tahfidz ada. Yang sudah juz 30 juz ada yang 5 juz ke atas ada, yang 8 juz ke atas ada. Jadi Maqaman Mahmudah, Everyday with Al-Quran. Belum lagi pembelajarannya Pak Maskur. Pembelajaran di Sisma International School itu dikembangkan untuk keterampilan berpikir. Jadi keterampilan berpikir abad 21 yang kita butuhkan apa? FOSIS, critical thinking, creativity, collaboration, kemudian communication. Itu dikembangkan di Sabilillah. Sehingga kalau di TK kan kita pakai BCCT. Itu yang kita kembangkan untuk keterampilan berpikir dengan sentra-sentranya. SD, SMP, SMA untuk keterampilan berpikir kita menggunakan apa? PJBL, Pak Mas. Walaupun daring. Ini menjadi salah satu kenapa orang tua
Silahkan ke Sisma International Course, ke TK, SD, SMP, SMA, Sabilah Malang Boarding School. Pembelajaran kita tidak hanya dikembangkan untuk kognitif, untuk pengetahuan saja, tapi keterampilan berpikir. Sehingga kita masih ada project based learning. Dan ini berjalan walaupun pandemi ini. Walaupun pandemi kita kemarin masih assembly. SD ya, TK juga masih ada assembly, SD juga ada assembly, SMP, bahkan SMA sampai assembly. Nah, itu yang menjadi semoga orang tua tertarik untuk mengamanahkan pendidikannya ke Sekolah Islam Sabilah Malang International School. Kemudian Sekolah Para Juara. Dalam kondisi pandemi, Pak Maskur dan masyarakat Malang maupun Jawa Timur dan Indonesia, dalam kondisi pandemi kita masih bisa berkreasi terus untuk mengantarkan anak-anak menjadi juara. SMA Sabilah terakhir, walaupun dalam kondisi pandemi, project based learning kita ikutkan salah satu lomba di ITS di Fakultas Kelautan, itu juara 1 dan juara favorit. SD kemarin juara, SMP bisa juara. Sehingga dalam kondisi pandemi ini kita terus masih produktif. Nggak ada alasan untuk berhenti ya. Jadi banyak lomba-lomba yang sifatnya daring bisa kita ikuti dan kita program unggulan kita jalan. Jadi itu. Kemudian Semerbak. Dalam kondisi tidak ada siswa kita tetap rapi, tetap bersih sebagai wujud kita melaksanakan program unggulan Semerbak. Kemudian ekstrakurikuler apa nggak dilaksanakan? Tetap dilaksanakan dalam kondisi daring seperti ini. Pendidikan kebangsaan juga kita tetap laksanakan. Indonesia Raya, upacara tetap masih ada, menyanyikan lagu Indonesia Raya tetap ada. Harapannya memang untuk menjadi visi kita terwujudnya sekolah-sekolah Sabilah ini yang unggul dan rujukan untuk menghasilkan pemimpin masa depan ini yang memiliki karakter keislaman, kebangsaan, kecantikan yang bertaraf internasional itu bisa terus kita wujudkan, Pak Maskur. Itu salah satu mengapa kita orang tua memilih Sekolah Islam Sabilah Malang International School. Why choose Sisma International School? Silakan buktikan di sekolah kami. Dan memang pemirsa yang beriman, di Sabilah tidak ada alasan karena pandemi terus pembelajarannya berkurang kualitasnya ini Pak Lukman ya. Dan ini selalu ditekankan oleh para pimpinan kami di lembaga, pembelajaran walaupun pandemi tetap berjalan seperti sedia kala ini. Terus semangat, terus kreatif, produktif tapi tetap selamat. Itu yang terpenting juga. Baik Pak Lukman, sebagai kata terakhir mungkin Pak Lukman untuk memotivasi lagi ini pemirsa supaya tetap yakin, percaya kepada Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang, Pak Lukman, sebelum kita akhiri. Bapak Ibu, para pemirsa YouTube channel Sekolah Sabilillah, kita hidup setelah ini masih ada kehidupan lagi. Kita sangat membutuhkan doa-doa dari anak-anak kita. Kita masih membutuhkan sekali bacaan Al-Quran anak-anak kita itu sampai kepada kita, karena setelah hidup ini ada alam lagi setelah ini. Sehingga bagaimanapun juga memilih pendidikan itu sangat-sangat penting, karena kita menyadari setelah ini kita ada kehidupan lagi, siapa yang akan menghadiahi Fatihah buat kita, siapa yang akan membacakan Al-Quran buat kita. Sehingga memilih pendidikan itu sangat penting, dan Sekolah Islam Sabilah Malang International School memberikan program-program pendidikan yang insya Allah sangat tepat bagi putra-putri Bapak Ibu dalam rangka untuk melakukan kehidupan yang akan 20-25 tahun lagi yang insya Allah sangat berat tantangannya. Begitu Pak Maskur. Oke, terima kasih Pak Lukman, sukses selalu. Sama-sama. Dan mungkin update pendaftar sampai saat ini Pak Lukman, ini pendaftaran untuk eksternal sudah? Alhamdulillah untuk internal, untuk yang pertama untuk internal. Jadi alhamdulillah terima kasih kepada orang tua dari TK, dari SD Sabilillah, dari SMP yang ke SMA. Jadi saya mengucapkan dari panitia mewakili dari seluruh keluarga besar
Sisma International School mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang dari internal yang sudah mengamanahkan kembali pendidikannya kepada Sisma International School. Alhamdulillah sudah selesai Pak Maskur yang internal ya. Kemudian yang kita juga ada jalur prestasi, alhamdulillah sudah kita selesai, sudah tutup. Nah ini sampai nanti sepanjang waktu, alhamdulillah pendaftar untuk TK Sabilillah yang sudah, eksternal ini? Yang eksternal, yang dari umum sudah ada yang mendaftar ke TK Sabilillah 28 calon peserta didik baru. Nanti selesai, kalau sudah memenuhi pagu, kita akan kuota, kita akan tutup. Tutup ya. SD, alhamdulillah, Sisma masih dipercaya betul oleh orang tua, sudah 86. Sampai detik ini, 86 calon peserta didik baru sudah mendaftar. Kemudian yang SMP Sabila pendaftarnya 63 sampai hari ini, sampai detik ini 63, dan SMA 13 calon peserta didik baru. Terima kasih kepercayaannya kepada kami, Sisma International School. Semoga kami nanti bisa mewujudkan cita-cita dari semua orang tua untuk menjadikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua, yang menenteramkan hati orang tua, jadi anak yang solihah. Terima kasih Pak Lukman atas kesempatannya, dan mudah-mudahan berjalan dengan lancar, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallah. Baik, pemirsa yang berbahagia, demikian tadi dialog kita bersama Bapak Lukman SPD MPD tentang kiprah beliau dan tanggung jawab yang cukup besar di pundak beliau juga untuk menyebarluaskan kebaikan-kebaikan yang ada di Sekolah Islam Sabilillah Malang, Sisma International School. Mudah-mudahan ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memang kami hadir di sini, para pengembang hadir di sini untuk melayani masyarakat dalam dunia pendidikan Islam. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi investasi kita semuanya orang tua siswa memiliki investasi terhadap anak-anak kita, investasi di akhirat nanti. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.